Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Mega akan berbincang-bincang dengan Ibu Carolina Soputri MK. Beliau adalah seorang konselor dan praktisi di bidang remaja. Perbincangan kami kali ini tentang komunikasi orang tua dengan remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Komunikasi orang tua dengan remaja. Judul ini tentunya cukup menarik perhatian Ibu Carolina, sebab orang tua dengan remaja sendiri memiliki mungkin perbedaan zaman kali ya, sehingga gaya komunikasi atau bahasa komunikasi yang dipakai juga berbeda. Iya, betul Bu Mega. Berkomunikasi dengan remaja ini sering sekali menjadi keluhan orang tua dan orang dewasa lainnya. Mereka menilai remaja sekarang itu tidak mau terbuka dan membagikan permasalahan mereka. Bahkan orang tua mengatakan remaja mulai berjarak, beda waktu masih anak-anak dengan keadaan remaja sekarang. Waktu di sekolah juga terlalu banyak pengaruh teman sampai membuat anak remaja mereka berubah dan lain sebagainya. Dan orang tua menjadi bingung dengan sikap diam atau cuek remaja bila ditanya hal-hal yang ingin diketahui oleh orang tua. Biasanya mereka akan diam gitu Ibu ya? Iya. Ya biasalah. Jawaban biasa, betul. Itu jawaban umum. Iya. Bahkan ya Bu Mega, orang tua tuh jadi kesal. Nah, saya sering dengar curhatan orang tua, kesal sekali dengan remaja mereka karena terlalu tertutup. Tapi kalau dengan teman mereka tuh cerita apa aja. Tapi dengan orang tua sendiri malah tertutup. Ini memang bukan hal yang mudah untuk orang tua maupun remaja dalam berkomunikasi. Seperti ada jarak yang memisahkan. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Nah, ini yang jadi pertanyaan orang tua dan juga remaja. Kenapa mereka juga nggak bisa mengungkapkan dirinya atau berkomunikasi dengan baik gitu ya kepada orang tua. Mereka sendiri mungkin juga mengalami kebingungan. Oh iya, mereka juga mengeluh, papa mama saya nggak ngerti, nggak memahami saya. Mereka sulit sekali diajak komunikasi, mereka nggak paham ini, nggak paham itu. Nah, itu keluhan remaja juga. Oke, iya. Jadi sepertinya orang tua perlu belajar Ibu ya. Jadi ilmu komunikasi itu nggak hanya di kampus, nggak hanya di jurusan, tapi memang nggak perlu ngambil jurusannya, tapi memang perlu dipelajari bagi setiap orang tua yang punya anak-anak remaja ini. Iya. Untuk menjembatani jarak tadi itu Bu. Oke. Nah, kira-kira Ibu apa ilmu komunikasinya? Tipsnya bagaimana Ibu? Nah, tentu saja orang tua perlu memahami kenapa sih remaja itu sulit terbuka. Yang pertama, orang tua bisa melihat bahwa sebenarnya permasalahan ini dimulai ketika orang tua tidak atau kurang terlibat ketika anak masuki remaja. Ditambah dengan kesibukan orang tua, pekerjaan, kegiatan orang tua, dan juga waktu anak di sekolah cukup banyak. Nah, ini semakin banyak jarak. Karena biasanya orang tua setelah anak masuki remaja itu mulai dilepas. Saya mengamati kalau di sekolah, masa SD, masa TK, playgroup, orang tua masih sering ngantar. Masih sering ngantar, masih sering jemput, masih sering nanya bagaimana perkembangan. Tapi mendekati remaja, orang tua sudah mulai lepas. Dan merasa ada orang tua yang punya pemahaman kalau remaja berarti udah dewasa, udah bisa dilepas. Oh, oke. Nah, gitu. Apakah ini cukup banyak Ibu, fenomena seperti ini? Iya, cukup banyak Bu Mega. Oke. Jadi kalau orang tua mulai sibuk ya, gitu, dan mungkin pekerjaan juga menyita perhatian orang tua, apalagi kalau kedua orang tua bekerja penuh waktu. Nah, ini akhirnya keterlibatan orang tua terhadap usia perkembangan remaja makin minim. Dan itu yang menimbulkan jarak Ibu ya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi alarm tersendiri ya bagi orang tua yang sekarang sedang mendengarkan acara ini. Jadi kalau misalnya memang waktunya mungkin kurang, keterlibatan dengan kehidupan anak-anak kurang, nah itu perlu diwaspadai, sebab itulah penyebab pertama jarak yang terjadi sehingga mereka juga sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak remaja mereka.
Iya. Ya. Ini pada umumnya yang saya temukan, Bu Mega. Tapi saya salut dengan orang tua ada beberapa yang tidak mau tinggal diam. Jadi tetap mengikuti bagaimana anak mereka masuki usia remaja. Bahkan mereka pengen tahu kira-kira ketika masuk usia remaja perubahan-perubahan apa yang terjadi pada seorang remaja. Nah, itu hal yang sangat baik. Keterlibatan orang tua yang pengen tahu. Nah, ini yang bisa menjembatani salah satunya. Oke, dan itu yang harus dilakukan Ibu ya. Iya. Yang kedua adalah cara berkomunikasi orang tua yang tidak tepat kepada remaja. Nah, sekali lagi kadang-kadang, bahkan mungkin saya katakan seringkali, orang tua menganggap remaja itu harusnya sudah dewasa. Nah, tapi orang tua lupa, remaja itu masih dalam kategori anak, jadi belum benar-benar dewasa. Karena itu cara berkomunikasinya tentu saja tidak sama. Nah, ini yang perlu sekali dipahami oleh orang tua, bagaimana berkomunikasi yang tepat kepada remaja. Sehingga remaja bisa berpikir orang tua ternyata bisa ngikutin. Nah, gitu. Ada contoh-contohnya Ibu mungkin? Iya, misalnya begini. Ada remaja yang mengatakan, mereka curhat, Bu, waktu saya ngomong ke papa saya, ke mama saya, mereka tidak mau dengerin dulu kenapa saya meminta sesuatu, tapi langsung menjat saya. Waktu saya tanya, mengapa saya nggak boleh mencat rambut seperti warna rambut artis favorit? Kan hari libur sekolah. Nah, biasanya kan sekolah nggak boleh ya mewarnai rambut tertentu gitu. Tapi ini hari libur, boleh dong saya pakai warna berbeda. Nah, tanpa memberikan pemahaman yang dimengerti, yang dapat menolong remaja, dengan sigap lantang orang tua jawab, itu nggak bagus buat kamu, pokoknya mama nggak setuju. Stop, titik. Nah, langsung deh ya. Jawaban orang tua yang demikian membuat anak enggan untuk diskusi lebih lanjut. Dan kedepannya makin membuat jarak, makin tertutup untuk berpendapat atau bertanya. Karena si anak merasa orang tua sulit memahami pertanyaan mereka, yang artinya sulit memahami diri remaja. Begitu, Bu. Mereka nggak merasa didengarkan Ibu ya. Iya. Dan kalau bisa ditarik lebih mundur lagi ke belakang, mungkin anak juga bisa merasa nggak dipedulikan. Betul. Karena hal-hal seperti ini yang mungkin bagi orang tua nggak penting, seperti ngecat rambut lah, atau main game, atau apapun lah itu, bagi anak-anak itu penting sekali Ibu ya, sebab itu dunia mereka. Iya, mereka ingin sekali tahu banyak hal. Waktu kecil, lebih mudah orang tua mengatakan, kamu tidak boleh ini, papa tidak setuju, mama tidak menginginkan kamu begini. Orang tua lebih mudah, lebih gampang menyatakan pendapat seperti itu. Dan anak, usia anak, mereka lebih istilahnya, lebih tanda kutip, ya nurut gitu. Tapi waktu usia remaja, mereka sudah mulai masuk pada proses berpikir abstrak, berpikir yang kenapa nggak boleh, kenapa harus begini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu mereka ketika mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan logika mereka, keinginan tahuan mereka. Ini jadi masalah. Jadi penting sekali bagi orang tua untuk bisa sebetulnya secara sederhana mungkin berperan jadi teman, Bu ya. Iya. Jadi memakai bahasanya remaja juga, memahami kehidupan mereka, apa sih yang lagi ngetren, apa sih yang disukai. Jadi tidak melulu mengajarkan atau menanamkan pola pikir dari orang tua itu sendiri. Iya, benar sekali Bu Mega. Orang tua perlu sekali mempelajari tentang dunia remaja. Nah, itu sebabnya ini berkaitan dengan yang pertama tadi, Bu. Keterlibatan orang tua, sesibuk apapun, orang tua harus mau tahu tentang remaja mereka. Iya, tepat sekali. Dan dengan keinginan tahuan, dengan keterlibatan, mereka juga perlu memahami atau mempelajari keahlian-keahlian tertentu supaya anak-anak ini bisa dekat kembali sama mereka, remaja-remaja ini bisa dekat kembali sama mereka. Kalau anak-anak kecil yang mungkin masih bayi itu kan digendong, diayun-ayun. Kalau anak yang masih usia 2 atau 3 tahun mendapatkan kasih sayang yang cukup, mendapatkan belayan, itu cara komunikasi mereka. Kalau remaja seperti apa Ibu? Kira-kira pendekatan yang bisa diberikan kepada mereka? Iya Bu Mega.
ini menjadi hal yang penting ya. Saya pikir ini hal yang ketiga untuk orang tua memahami bagaimana berkomunikasi dengan remaja. Pendekatan yang positif. Orang tua sering sekali belum mencoba tapi sudah menyatakan menyerah kepada remaja. Ya. Padahal yang saya temukan Bu Mega, anak-anak remaja itu ingin sekali berbagi dengan orang tua. Hal yang terucap dari remaja adalah saya pengen papa mama dengerin. Saya pengen papa mama tahu tentang saya. Sebenarnya mereka ingin sekali, tapi karena pendekatan yang tidak tepat, membuat remaja itu merasa orang tua nggak memahami. Jadi berjarak. Nah, terungkap bahwa dalam hati remaja, mereka ingin orang tua mengenal mereka, tertarik dengan mereka. Nah, ini penting sekali, tertarik dengan remaja. Lalu dari situ mereka akhirnya ketika mulai merasa nyaman bahwa orang tua mau tertarik tentang dunianya mereka, artinya berarti tentang diri mereka sendiri. Disitulah awal mereka mau menceritakan lebih lanjut tentang diri mereka. Jadi orang tua itu harus menyatakan atau menunjukkan ketertarikan, Ibu ya. Jadi bukan perintah atau bukan aturan, tapi ketertarikan gitu ya yang harus diberikan. Iya, sama seperti orang dewasa ya Bu Mega. Ketika kita merasa bahwa seseorang tertarik kepada kita, mendengarkan cerita kita, tertarik ingin tahu tentang kita, maka secara otomatis kita pun ingin berbagi. Ya, betul ya Bu Mega ya. Ini pun juga dialami oleh remaja. Ketika orang tua tidak tertarik dengan dunia mereka, tentu saja mereka tidak akan membuka diri lebih luas tentang diri mereka. Begitu. Iya, tepat sekali. Nah, seringkali remaja ingin membagikan, tetapi karena orang tua tidak berminat membahas, ini menghentikan niat mereka dengan pernyataan-pernyataan yang ya bagi orang tua sekali lagi meremehkan atau merendahkan. Misalnya, ngapain punya banyak pengikut di media sosial, mending cari banyak uang. Terus remaja berpikir, justru karena dengan banyak pengikut saya bisa cari banyak uang. Itu yang orang tua nggak bisa mikir. Betul. Nggak nyampe ke sana. Sebab mereka nggak punya media sosial. Iya. Nah, orang tua perlu ya, setidaknya ada beberapa gitu yang dia tahu tentang media sosial. Apalagi yang ngetren di kalangan anak muda untuk dijadikan komunikasi. Sebab saya pikir tidak semua hal, setiap hal itu tentunya tidak hanya memberikan dampak negatif. Iya. Pasti hal-hal seperti media sosial pasti juga ada dampak positifnya. Itu mungkin orang tua yang perlu untuk belajar. Karena media sosial dengan remaja udah kayak pinang dibelah dua, Ibu ya, udah kayak koin kiri dan kanan, udah nggak bisa dipisahkan lagi. Itu seperti identitas remaja, media sosial. Iya, tepat sekali. Nah, di sini penting sekali pernyataan-pernyataan orang tua ini perlu dikaji kembali. Bagaimana orang tua mengungkapkan hal yang tepat supaya remaja bisa menerima dengan tepat. Begitu. Misalnya kalau remaja mulai, namanya juga remaja ya, masa perkembangan, ketertarikan terhadap lawan jenis mulai merasa suka, merasa tertarik. Nah, ini perkembangan hormon yang wajar. Iya. Nah, tapi orang tua lupa pernah mengalami sebagai remaja. Perasaan itu normal. Nah, yang perlu dibantu adalah dia memahami perasaannya, bukan mengkat. Jadi seperti ungkapan, kamu ngapain masih kecil kok suka-sukaan. Nah, nggak usah mikir pacaran. Sebenarnya anak remaja tidak semua ingin pacaran, Bu Mega. Cuma pengen berbagi bahwa dia lagi tertarik. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika dia merasa tertarik? Bukan berarti ketika dia mengungkapkan bahwa dia sedang tertarik, artinya dia mau pacaran. Gitu. Tapi orang tua terlalu cepat menyimpulkan, lalu kemudian memberikan komentar, kamu ngapain pacaran? Seperti itu. Jadi mungkin remaja ini ketika mereka sedang mengalami sesuatu dan mereka ingin berbagi, sebetulnya mereka itu sedang mencari pertolongan. Iya. Pertolongan informasi, pertolongan bagaimana mengambil keputusan, begitu Ibu ya. Betul sekali. Dan itu mungkin yang orang tua tidak memahami, tetapi malah memberikan atau menutup ya, dari permintaan-permintaan ini mereka tutup dan mereka tidak memperhatikan itu lagi.
Iya Bu Mega. Jadi sebenarnya remaja itu cuma ingin berdiskusi, pengen tahu. Sekali lagi pengen tahu. Nah waktu udah tahu, ya udah cukup. Nah itu menolong mereka. Keinginan tahuannya terjawab. Bukan berarti waktu ingin tahu berarti itu yang ingin dilakukan, bukan. Harus dibedakan Ibu ya, antara ingin tahu atau ingin melakukan. Iya. Kalau ingin melakukan dia tidak akan tanya Bu. Jadi dia akan langsung aja. Jadi justru ketika anak-anak ini membagikan apa yang sedang terjadi dengan dirinya, itu justru nilai positif. Berarti dia belum melakukan hal-hal yang mungkin sekiranya orang tua tidak inginkan. Jadi sebaiknya orang tua ketika anak-anak datang, remaja-remaja yang datang kepada mereka, justru siapkan telinga, siapkan hati, siapkan waktu, begitu Ibu ya, untuk mulai menanggapi keinginan anak untuk berkomunikasi dengan mereka. Iya Bu Mega, benar sekali. Nah dengan demikian hendaklah orang tua bijak dalam menjadi pendidik bagi remaja, figur yang menjadi teladan. Orang tua adalah teladan bagi anak-anak mereka. Karena demikianlah firman Tuhan mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Mendekati remaja bukanlah hal yang gampang. Namun tidak berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang tua. Dalam pertumbuhan mereka sebagai remaja, mereka amat membutuhkan kehadiran orang tua untuk membimbing, keterbukaan orang tua untuk menerima mereka sebagai pribadi yang sedang bertumbuh, dan kesiapan orang tua untuk berjalan bersama dengan mereka di dunia ini. Jadi Bu Mega, dari ketiga hal yang tadi kita telah diskusikan sama-sama tentang kesulitan orang tua berkomunikasi, penyebabnya apa saja, saya menyimpulkan satu pendekatan yang tepat sasaran, yang saya singkat PAS, pendekatan yang PAS. Nah, pas itu berarti tepat Ibu ya? Iya, pas sasarannya. Begitu. Yang pertama adalah P, penerimaan yang tepat Bu Mega. Nah, penerimaan ini adalah salah satu proses yang sangat-sangat dibutuhkan oleh remaja. Terutama apa yang terjadi dengan dirinya, perubahan-perubahan dalam dirinya, apa yang terjadi di sekitarnya, itu membutuhkan orang dewasa untuk menerima mereka dalam kekurangan, kegagalan, bahkan juga dalam kelebihan dan keberhasilan mereka. Karena sekali lagi, tidak semua orang, atau kita bisa katakan bahwa setiap kita ini sampai dewasa pun pasti pernah mengalami kegagalan. Pasti punya kekurangan. Nah, masalahnya remaja ini karena proses pencarian jati diri, mereka tidak disiapkan dengan kekurangan atau misalnya kegagalan. Nah ini bisa jadi satu proses yang berat buat mereka, menghadapi kegagalan mereka, menghadapi kekurangan mereka. Karena itu orang tua atau orang dewasa perlu sekali memberikan penerimaan. It's okay. Nggak apa-apa kalau kamu gagal. Nggak apa-apa kalau kamu punya kekurangan. Itu bukan berarti bahwa kamu orang yang gagal. Begitu Bu Mega. Tepat sekali. Saya setuju sekali Ibu dengan ini. Dengan penerimaan yang tepat. Jadi orang tua atau orang dewasa, mereka juga belajar untuk menerima, atau mereka belajar untuk melihat bahwa kehidupan yang normal itu memang seperti itu Ibu ya. Ada di atas, ada di bawah, ada kebaikan, ada keburukan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Jadi ketika orang tua itu juga menjadi satu bagian untuk mewujudkan rasa kasih. Ketika kita tidak hanya menerima hal-hal yang baik dari remaja, tetapi kita juga menerima hal-hal yang mungkin buruk atau kegagalan itu dari diri mereka. Iya Bu Mega. Satu hal yang saya bisa kasih gambaran, misalnya di sekolah, ada sekian berapa mata pelajaran begitu yang harus diikuti oleh anak remaja. Secara logika, secara kita orang dewasa, kita pun tidak bisa menguasai misalnya 10 mata pelajaran dengan hasil yang sama. Pasti ada yang kita kurang gitu ya, nilainya nggak bisa maksimal.
keterbatasan kita dalam mata pelajaran tertentu. Dan itu oke bukan buat orang dewasa. Betul. Nah, kenapa remaja juga perlu diberikan pemahaman bahwa it's okay, nggak apa-apa kalau mereka tidak bisa menguasai semuanya. Karena mereka memang bukan ahli. Untuk semuanya ya. Betul. Sebab guru aja cuma ngajar satu dari itu. Oleh sebab itu mereka sangat ahli ahli dalam bidangnya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh orang tua, pendekatan-pendekatan yang tepat buat remaja. Diterima keadaan mereka, disupport untuk yang kurang, tapi bukan memaksakan untuk menjadi yang sempurna. Iya, tepat sekali. Begitu. Dan anak-anak remaja ini tentunya juga memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda, Ibu ya. Iya. Punya keahlian yang berbeda-beda, tetapi bahasa kasih juga yang berbeda-beda. Mungkin Ibu bisa jelaskan untuk bahasa kasih ini, Ibu? Dalam menerima remaja, keadaan remaja, setiap remaja itu unik, Bu. Nah, karena mereka unik, perlakuan kepada mereka, bentuk penerimaan yang mereka butuhkan juga unik. Ya, setidaknya ada 5. Oke. Yang pertama itu lewat kata-kata. Ada anak-anak remaja yang merasa ketika dia berhasil, ketika dia gagal, dia kalah, dia menang, dia kurang, dia lebih gitu ya. Kata-kata yang positif, yang membangun, itu membuat dia merasa diterima. Atau ada anak-anak yang membutuhkan waktu. Jadi ketika dia gagal, dia didampingi, tidak dibiarkan sendiri, tapi ditemani melewati perasaan gagalnya, dia merasa itu cukup diterima. Atau ada anak-anak yang perlu disentuh, misalnya diberikan pelukan oleh orang tua ketika dia sedih, ketika dia gagal, atau misalnya ada usapan di kepala ketika dia berhasil. Ya, itu bagian dari sentuhan bahasa kasih yang diperlukan oleh remaja. Dan juga ada pelayanan. Misalnya orang tua yang bersedia mengantar, memberikan support, memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan remaja, atau juga pemberian. Ada remaja yang suka sekali ketika dia berhasil, ada reward yang diberikan, misalnya ditraktir gitu ya, atau misalnya dikasih hal-hal yang dia sukai, tentu saja yang sesuai dan tepat aja ya. Untuk bahasa kasih ini. Ya. Jadi ada 5 Ibu ya bahasa kasih yang mungkin bisa dipelajari oleh setiap orang tua, yaitu apakah itu berupa perkataan, atau berupa sentuhan, atau mungkin berupa waktu atau kehadiran dari orang tua ini, dan juga pelayanan atau mungkin pemberian hadiah. Dan itu tugas orang tua untuk melihat anak-anak mereka, remaja-remaja ini berada di yang mana. Karena tidak semua remaja atau tidak semua individu memiliki bahasa yang sama, Ibu ya. Dan itu adalah tugas orang tua untuk mempelajari itu, sehingga anak juga merasa dikasihi dengan tepat, diterima dengan tepat. Saya kasih contoh Bu Mega. Misalnya orang tua itu bahasa kasih orang tua dengan anak juga bisa berbeda. Misalkan seorang bapak, dia merasa ketika dia mengasihi anaknya adalah dengan memberikan segala kebutuhan anaknya. Nah, itu bahasa kasih dia kepada anak. Tapi si anak merasa itu bukan yang dia butuhkan. Bahasa kasih anak adalah ketika ada kata-kata positif dari papanya, bapaknya. Nah, itu yang membuat dia merasa diterima. Nah, jadi ini kadang-kadang yang nggak bisa match, yang nggak bisa nyambung. Karena bahasa kasih orang tua berbeda dengan bahasa kasih anak. Itu sebabnya orang tua perlu cari tahu. Mau tahu dan cari tahu, anak itu merasa dikasihi dengan cara seperti apa. Begitu. Itu menjadi tugas orang tua itu. Iya. Lalu langkah yang kedua ya, pendekatan yang pas. A. Aktif mendampingi. Di sini bukan hanya kesanggupan memberi kebutuhan fisik anak, seperti makanan, uang jajan, pakaian, tetapi juga mencukupkan kebutuhan emosi dan jiwa si anak. Mendampingi mereka dikala susah, dikala senang. Kehadiran orang tua itu sangat penting dan dampaknya itu besar dalam pertumbuhan mereka. Mencukupkan kebutuhan emosi ini dan jiwa si anak atau remaja ini berarti kan sama dengan bagaimana kita memberikan bahasa kasih ya Ibu ya. Bagaimana kita memberikan bahasa atau perlakuan yang tepat kepada mereka, sehingga dengan demikian kebutuhan mereka juga tercukupi dengan baik. Betul Bu Mega. Jadi bukan hanya penerimaan,
yang tepat, tetapi juga aktif mendampingi lewat bahasa kasih. Nah, Iya. kita nggak bisa bilang satu orang itu pasti hanya satu bahasa kasihnya, Iya. gitu. Makanya perlu kreatif dalam pendampingan, dalam kita berelasi. Kadang-kadang kita perlu kreatif memberikan apa yang dibutuhkan untuk mencukupkan tadi itu kebutuhan emosi dan jiwa si anak. Yang terakhir Bu Mega adalah S. S di sini adalah sukacita karena dan di dalam Allah. Sebagaimana orang tua, berulang kali saya menyatakan bahwa orang tua ini perannya sangat penting bagi remaja. Orang tua juga harus menganggap bahwa remaja itu penting. Karena remaja adalah pemberian Allah yang berharga untuk dilayani. Karena itu mengenal dan memahami remaja seharusnya mendatangkan sukacita bagi orang tua. Karena orang tua dipercaya Allah menjadi wakil untuk mengenalkan Allah dan harus ada sukacita. Ini saatnya orang tua naik level dari mendampingi anak-anak mereka di usia anak. Sekarang naik level mendampingi anak mereka di usia remaja. Harusnya itu mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena mereka adalah wakil Allah yang dipercaya. Yang pas ini adalah bentuk praktik agar orang tua dapat mengupayakan komunikasi yang lebih efektif dan membangun kepada remaja. Sehingga kehadiran orang tua menjadi sangat memberkati bagi setiap pendengar yang sedang mengikuti acara ini. Kiranya setiap orang tua yang telah menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk menjaga dan juga untuk membimbing setiap anak-anak remaja boleh diberkati dan boleh bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak mereka melalui acara ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Carolina Soputri MK dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komunikasi orang tua dengan remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email